Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifatun Nufus dari BKI 5A dengan nomor NIM 1815230. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau orang-orang yang membutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapinya, tentunya dalam suasana kelompok. Kelompok ini bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, tentunya kemampuan dalam berkomunikasi. Secara khusus, tujuan bimbingan kelompok ini untuk pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif. Secara khusus, tujuan bimbingan kelompok ini untuk pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif. Pelaksanaan konseling kelompok terdapat tahapan-tahapan, yaitu ada 4. Yang pertama ada tahap awalan. Pada tahap ini, konselor menerima konseling dengan baik, lalu konselor memimpin doa untuk sebelum memulai kegiatan. Lalu konselor menjelaskan apa yang dimaksud dengan konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, asas konseling kelompok, guna konseling mengetahui maksud dan tujuan dari kegiatan konseling kelompok itu. Kedua, ada tahap peralihan, yang mana pada tahap ini terdapat penjelasan ulang tentang kegiatan konseling kelompok, terus menanyakan kesiapan konseli dalam melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini. Yang ketiga adalah tahap kegiatan, di mana pada tahap ini merupakan tahap yang paling inti atau penting karena ada proses pendalaman masalah yang akan didiskusikan oleh anggota kelompok. Adapun langkah-langkah pada tahap ini yaitu pemimpin kelompok mempersilahkan anggotanya untuk mengemukakan masalahnya secara bergantian, lalu mendiskusikan masalah yang sudah ditentukan, terus membahas tuntas masalah yang sudah dipilih, dan selanjutnya kita bisa memberikan suatu selingan untuk merefleksikan anggota agar lebih tenang dan tidak merasa tegang. Dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran, yang mana pada tahap ini konseli menunjukkan perubahan tingkah laku di dalam kelompok. Pada tahap ini, konselor menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok ini akan segera berakhir. Lalu konselor meminta agar anggota kelompok memberikan kesan atau pesan dalam pelaksanaan konseling kelompok. Yang selanjutnya yaitu membahas kegiatan tindak lanjut dan mengucapkan terima kasih dan doa untuk menutup kegiatan. Pelaksanaan konseling kelompok ini tentunya ada teknik-teknik yang digunakan. Yang pertama ada teknik umum, yaitu teknik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan konseling kelompok yang mengacu pada berkembangnya dinamika kelompok yang diakui oleh seluruh anggota untuk mencapai tujuan layanan. Yang kedua ada teknik permainan kelompok. Teknik ini dapat diterapkan sebagai selingan maupun sebagai media yang memuat materi pembinaan tertentu. Ketiga ada teknik modeling, yaitu suatu strategi di mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan. Teknik ini dilaksanakan dengan mengamati dan menghadirkan model secara langsung saat konseling kelompok untuk mencapai tujuan. 4. Ada teknik bermain peran. Teknik ini suatu teknik yang dilakukan melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati yang disesuaikan dengan kejadian dengan kehidupan sebenarnya. 5. adalah teknik menggunakan humor, di mana teknik ini digunakan sebagai selingan saat pelaksanaan konseling kelompok untuk mendorong suasana yang tenang dan relaks agar tidak menimbulkan ketegangan. Terakhir ada teknik homework assessment
atau teknik dalam bentuk tugas rumah yang bertujuan untuk membiasakan diri atau melatih konseli untuk membentuk pola tingkah laku yang diharapkan. Adapun komponen-komponen konseling kelompok yaitu pertama ada pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok ini adalah seorang konselor yang berwenang menyelenggarakan praktik konseling. Yang kedua ada anggota konseling atau anggota kelompok, yang mana para anggota konseling ini dapat beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan merespon kegiatan konseling. Kedua ada anggota konseling atau anggota kelompok, yang mana para anggota konseling ini dapat beraktivitas langsung dan mandiri dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan merespon kegiatan konseling. Ketiga ada jumlah kelompok. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini ada jumlah kelompok minimal 2-3 orang dan idealnya itu tidak lebih dari 10 orang. Keempat yaitu homogenitas kelompok, perubahan yang intensif dan mendalam, memerlukan sumber-sumber yang variatif, di mana dalam komponen ini memerlukan anggota kelompok yang berbeda atau bervariasi. Yang kelima ada sifat kelompok. Sifat kelompok dapat tertutup dan terbuka. Terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru, dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Terakhir adalah waktu pelaksanaan. Lama waktu penyelenggaraan konseling kelompok ini tergantung pada suatu masalah yang dihadapi kelompok. Dan yang terakhir ada pendekatan konseling kelompok. Pendekatan yang digunakan dalam konseling kelompok yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan behavioral. Pendekatan ini diperlukan adanya suatu perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai tujuan konseling. Dan yang kedua ada pendekatan psikoanalisa. Pendekatan ini berfokus pada menciptakan, menganalisa, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu. Dan yang terakhir ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini bertujuan untuk pengembangan pribadi atau aktualisasi diri anggota kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fauziah, NIM 1815233 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang konseling kelompok. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tahapan-tahapan, yang keempat ada teknik, yang kelima ada komponen, dan keenam ada pendekatan apa yang dapat digunakan di dalam konseling kelompok. 1. Pengertian. Menurut Praitno, konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang dihadapinya dalam suasana kelompok. Dapat saya simpulkan bahwa konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada sekelompok klien untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahannya. 2. Tujuan konseling kelompok. Menurut Praitno dalam buku Thohirin tahun 2007 di halaman 181 menyatakan bahwa tujuan konseling kelompok adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berkomunikasi. Tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. 1. Tahap pembukaan, di mana seorang konselor memperkenalkan dirinya dan dilanjutkan dengan anggota kelompok memperkenalkan dirinya juga. Kemudian konselor menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni konseling kelompok, tujuan dan asas-asasnya. Tak lupa, konselor juga dapat berperan aktif untuk membangun sebuah kebersamaan antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok yang lain untuk menjalin sebuah keakraban. 2. Tahap peralihan, di mana seorang konselor dapat mengamati anggota-anggota kelompok apakah sudah siap melaksanakan tahap selanjutnya atau belum. Jika belum, anggota kelompok dapat melakukan atau menawarkan mini games yang tujuannya untuk melatih kefokusan dan menambah semangat. Yang
3, ada tahap inti, di mana seorang konselor meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan permasalahannya, memilih masalah, dan membahasnya. Dan terakhir, tahap penutup atau pengakhiran, di mana konselor menyatakan bahwa kegiatan konseling kelompok sudah selesai dilaksanakan, dan konselor dapat menyimpulkan hasil dari kegiatan tersebut, ataupun konselor boleh memilih salah satu anggota kelompok untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan tersebut. Dan konselor juga dapat meminta pesan dan kesan setelah diadakannya kegiatan tersebut. 4. Teknik-teknik di dalam konseling kelompok. Teknik ini membuat suasana kelas menjadi seperti rumah. 2. Karya wisata, di mana teknik ini membuat suasana seperti rekreasi. Ada 3. Diskusi kelompok, di mana konselor meminta anggota kelompok untuk memecahkan masalahnya bersama-sama. Kemudian ada teknik kegiatan kelompok, di mana setiap anggota dapat menyumbangkan pikirannya masing-masing. Yang kelima, teknik organisasi kelompok, di mana anggota dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya di dalam kegiatan konseling kelompok. 5. Komponen-komponen di dalam konseling kelompok. 1. Pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor. 2. Anggota kelompok. Anggota kelompok dapat berperan aktif seperti mendengarkan, merespon, dan memahami pembahasan yang dilakukan. 5. Komponen-komponen di dalam konseling kelompok. 1. Pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor. 2. Anggota kelompok. Anggota kelompok dapat berperan aktif seperti mendengarkan, merespon, dan memahami pembahasan yang dilakukan. Homogenitas kelompok. Layanan konseling kelompok memerlukan anggota kelompok yang bervariasi. 5. Sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka saat anggota kelompok menerima anggota kelompok baru, sedangkan tertutup anggota kelompok tidak memungkinkan untuk menerima keanggotaan yang baru. Pelaksanaan. Lama waktu pelaksanaan bergantung pada kompleksitas permasalahan itu sendiri. 6. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan di dalam konseling kelompok banyak sekali. Salah satunya adalah behavioral yang mengubah tingkah laku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriyanti Edulia, NIM saya 1815239. Saya dari kelas BKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Saya akan menjelaskan tentang definisi konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, konseling kelompok itu mempunyai tujuan. Tujuannya yang pertama itu masing-masing anggota bisa memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan menerima dirinya sendiri. Dari situ dia lebih rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Selanjutnya, para konselor juga dapat mengembangkan komunikasi dari satu sama lain dengan anggota kelompok lainnya. Terus anggota kelompok juga memperoleh kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri. Selanjutnya ada tahapan dalam konseling kelompok. Tahapan konseling kelompok yang pertama ada kegiatan awal. Nah, biasanya konselor membuka kegiatan dengan perkenalan diri dengan masing-masing anggota terlebih dahulu. Nah, pemimpin kelompok juga biasanya menjelaskan mengenai apa itu konseling kelompok. Pemimpin kelompok akan menjelaskan tujuan yang akan dicapai
setelah kegiatan berlangsung. Selanjutnya ada kegiatan peralihan. Di sini pemimpin kelompok akan membuka permasalahan dari masing-masing anggota, sehingga nantinya masalah anggota akan dapat bersama-sama dirumuskan dan dapat diketahui penyebabnya. Pemimpin kelompok juga harus dapat mengarahkan anggotanya untuk merasa nyaman dan menjadikan anggota kelompok sebagai keluarganya sendiri. Di sini juga pemimpin kelompok bisa mengajak anggota kelompok bermain agar diperoleh suasana kebersamaan. Selanjutnya yang ketiga ada kegiatan pokok. Nah, dalam tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Dalam tahap ini hubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik, saling tukar pengalaman dalam bidang suasana, perasaan yang terjadi, pengutaraan dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Nah, dalam suasana seperti ini, kelompok membahas hal-hal yang bersifat nyata yang benar-benar sedang mereka alami. Mereka membahas hal-hal yang bersifat sekarang atau kekinian. Selanjutnya, kelompok juga benar-benar sedang mengarah kepada pencapaian tujuan. Peranan pemimpin kelompok tetap Tutwuri Handayani terus-menerus memperhatikan dan mendengarkan secara aktif. Ada kegiatan pengakhiran. Pada tahap ini, anggota kelompok memulai mencoba perilaku yang baru yang telah mereka dapatkan dari kegiatan kelompok tersebut. Tahap akhir juga dianggap sebagai tahap pengatih diri klien untuk melakukan perubahan. Nah, ada beberapa bentuk khusus cara dalam konseling kelompok ini. Di antaranya yang pertama ada homeroom program. Nah, di sini bertujuan agar pemimpin kelompok mengenal pesertanya lebih baik. Terus juga agar program berjalan dengan lebih baik. Dan home program room ini harus tercipta suasana yang bebas dan menyenangkan. Dalam program ini juga biasanya diadakan sesi tanya jawab, merencanakan sesuatu pendapat, dan menampung pendapat. Nah, yang kedua ada karya wisata. Biasanya klien meninjau objek yang menarik gitu. Klien juga dapat mengembangkan bakat dan cita-citanya di sini. Nah, yang ketiga diskusi kelompok. Di sini anggota kelompok juga bisa memberikan saran untuk memecahkan masalahnya. Nah, biasanya masalah-masalah yang didiskusikan itu seperti perencanaan kegiatan atau yang lainnya. Terus yang keempat ada kegiatan kelompok. Nah, di sini para anggota bisa menyumbangkan pemikirannya dan dapat pula menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kelima ada organisasi siswa. Di dalam organisasi ini, klien bisa belajar mengenai aspek kehidupan sosial. Ia juga bisa mengembangkan bakat kepemimpinannya dan melatih rasa tanggung jawab. Ada komponen konseling kelompok. Ada beberapa komponen konseling kelompok, yaitu yang pertama ada pemimpin kelompok, yaitu konselor yang berwenang menyelenggarakan konseling secara profesional. Yang kedua ada anggota kelompok. Setiap anggota menumbuhkan rasa kebersamaan serta keakraban dan bertata krama untuk mensukseskan kegiatan kelompok ini. Yang ketiga ada jumlah kelompok. Nah, biasanya anggota kelompok terdiri dari 5 sampai 10 orang. Yang keempat ada homogenitas kelompok. Nah, layanan konseling kelompok memerlukan anggota yang variatif. Yang kelima ada sifat kelompok. Sifat kelompok dapat tertutup ataupun terbuka. Kalau tertutup biasanya anggota tidak menginginkan anggota baru. Yang kalau terbuka ingin menerima anggota baru. Yang keenam ada waktu pelaksanaan. Jika jangka waktunya pendek bisa 8 sampai 20 kali pertemuan dengan durasi 60 sampai 90 menit.
Nah, di dalam konseling kelompok ini bisa menggunakan pendekatan behavioral. Mungkin cukup sekian pembahasan konseling kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Amelia, NIM 1815232, kelas BKI 5A. Saya di sini akan menjelaskan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Tujuan konseling kelompok yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi dalam dirinya. Yang ketiga, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik. Selanjutnya, tahap-tahap konseling kelompok. Yang pertama, pra-konseling. Tahap ini sebagai tahap awal pembentukan kelompok. Setelah ini, konselor dapat menanamkan harapan agar anggota kelompok dapat mewujudkan tujuan bersama. Yang kedua, tahap permulaan. Tahap ini dibentuknya struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota, mulai perkenalan diri, dan sekaligus menegaskan tujuan bersama. Yang ketiga, tahap transisi sebagai tahap peralihan. Diharapkan masalah yang dihadapi anggota kelompok dapat dirumuskan dan diketahui bersama. Yang keempat, tahap kerja. Tahap ini menyusun rencana-rencana tindakan, mulai membuka diri, saling mendengarkan yang lain, dan terpuaskan dengan kegiatan kelompok. Yang kelima, tahap akhir, merupakan tahap penutup. Anggota kelompok mencoba melakukan perubahan tingkah laku dan memberi umpan balik kepada anggota lain. Yang keenam, pasca konseling. Setelah proses konseling berakhir, konselor mengadakan evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Selanjutnya, teknik konseling kelompok. Yang pertama, homeroom program, yaitu suatu program yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok dapat mengenal baik anggota kelompoknya sehingga dapat membantu secara efisien. Homeroom program dapat diciptakan dengan suasana bebas seperti di rumah. Yang kedua, karya wisata, berfungsi sebagai kegiatan rekreasi dan metode mengajar. Di sini klien dapat meninjau objek-objek menarik dan mendapatkan informasi. Juga klien dapat mengembangkan bakat dan cita-citanya. Yang ketiga, diskusi kelompok, yaitu suatu cara yang memberikan kesempatan kepada klien untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, kegiatan kelompok, yaitu cara yang baik dalam konseling karena individu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, organisasi siswa. Dalam organisasi banyak masalah yang dihadapi, baik sifatnya individu maupun kelompok, dapat diselesaikan dan bisa untuk belajar mengenai berbagai aspek kehidupan sosial yang dapat memupuk rasa tanggung jawab. Selanjutnya, komponen konseling kelompok. Yang pertama, pemimpin kelompok, yaitu konselor yang berwenang menyelenggarakan praktik konseling secara profesional. Yang kedua, anggota kelompok, yaitu para anggota yang dapat beraktivitas mandiri dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan merespon. Yang ketiga, jumlah kelompok. Jumlah anggota kelompok sangat menentukan efektivitas konseling kelompok. Yang keempat, homogenitas kelompok. Layanan konseling kelompok memerlukan anggota kelompok yang sangat bervariasi. Kelima, sifat kelompok. Ada beberapa sifat kelompok, yaitu terbuka dan tertutup. Terbuka saat dapat menerima anggota baru dan tertutup saat keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Yang keenam, waktu pelaksanaan. Lama waktu pelaksanaan konseling kelompok tergantung pada kompleksitas. Selanjutnya, pendekatan yang bisa digunakan dalam konseling kelompok. Yang pertama, pendekatan behavioral. Dalam mencapai tujuan konseling diperlukan adanya suatu perubahan tingkah laku, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, pendekatan psikoanalisa. Berfokus menciptakan, menganalisis, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga, pendekatan humanistik.
Tujuan utamanya ialah perkembangan pribadi atau aktualisasi diri anggota kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan konseling kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Davianti, kelas BKI 5A, NIM 1815240. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS MK Mikro Konseling. Yang pertama, pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk memecahkan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pimpinan kelompok. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah yang diderita oleh klien. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan potensi yang ia miliki. Yang ketiga, klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Jadi, dapat disimpulkan, tujuan konseling kelompok adalah mendorong munculnya motivasi individu, terkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan siap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya dalam bersosialisasi dan komunikasi. Yang ketiga, tahap konseling kelompok. Yang pertama adalah kegiatan awal. Tahap ini berjalan hingga berkumpulnya para anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan. Dalam tahap awal ini dilakukan pemberian penjelasan tentang konseling kelompok, tujuan dan manfaat adanya kelompok. Yang kedua, kegiatan peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dilanjutkan ke arah lebih jauh oleh pimpinan kelompok, menuju kegiatan kelompok yang sebenarnya. Yang ketiga, kegiatan pokok. Tahap ketiga ini adalah tahap inti dari kegiatan kelompok. Maka dari itu, tahap ini perlu perhatian yang lebih dari pimpinan kelompok. Yang ketiga, kegiatan pengakhiran. Pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan konseling kelompok, dan para anggota memberi kesan dan pesan selama pelaksanaannya konseling kelompok. Yang keempat adalah teknik konseling kelompok. Teknik konseling kelompok adalah digunakan untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Berikut ini bentuk khusus cara konseling kelompok, yaitu 1. Homeroom program. Yang kedua adalah karya wisata. Yang ketiga adalah diskusi kelompok. Yang keempat adalah kegiatan kelompok. Dan yang terakhir adalah orientasi siswa. Selanjutnya, yang kelima adalah komponen konseling kelompok. Konseling kelompok terdapat 3 komponen yang berperan. 1 adalah pemimpin kelompok. Komponen yang penting dalam konseling kelompok adalah pemimpin, karena pemimpin kelompoklah yang berperan aktif dalam memimpin berlangsungnya konseling kelompok. Yang kedua adalah anggota kelompok. Anggota kelompok merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan kelompok, karena tidak semua individu dapat dijadikan anggota kelompok, dan untuk membentuk konseling kelompok sangat diperlukan sekali anggota kelompok. Yang ketiga, dinamika kelompok. Dalam konseling kelompok, dinamika konseling kelompok sengaja ditumbuh kembangkan karena dinamika kelompok adalah interaksi interpersonal yang ditandai dengan semangat kerjasama antar anggota kelompok, saling terbagi pengetahuan, pengalaman, dan pencapaian tujuan kelompok. Yang keenam adalah pendekatan konseling kelompok. Yang pertama adalah pendekatan behavioral. Dalam mencapai tujuan konseling, diperlukan adanya suatu perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang kedua adalah pendekatan psikoanalisa. Pendekatan ini berfokus pada penciptaan, penganalisis, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga adalah
Pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik tujuan utamanya ialah berkembang pribadi atau aktualisasi diri kelompok. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muflihah, NIM 18 15 231. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 5, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu definisi konseling kelompok, tujuan dari konseling kelompok, tahap-tahap konseling kelompok, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling kelompok, komponen konseling kelompok, dan yang terakhir pendekatan yang digunakan pada saat konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada anggota kelompok dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman anggotanya agar anggota kelompok dapat mengatasi masalah. Tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi anggota kelompok untuk melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, serta berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dengan memanfaatkan kekuatan konseling kelompok. Tahap-tahap konseling kelompok. Proses pelaksanaan konseling kelompok ini dilaksanakan melalui tahap-tahap. Yang pertama, ada tahap awal kelompok. Proses utama pada tahap awal kelompok ini adalah orientasi dan eksplorasi. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap awal ini adalah menerima secara terbuka, berterima kasih, berdoa, menjelaskan definisi konseling kelompok, menjelaskan tujuan dari konseling kelompok, menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok, menjelaskan asas-asas konseling kelompok, dan juga melaksanakan perkenalan anggota kelompok. Yang kedua adalah tahap peralihan. Tujuan tahap peralihan ini adalah membangun rasa saling percaya antara anggota kelompok. Langkah-langkah pada tahap peralihan ini adalah menjelaskan kembali kegiatan konseling kelompok dan menanyakan kepada anggota kelompok tentang kesiapan untuk melaksanakan konseling kelompok. Yang ketiga adalah tahap kegiatan. Pada tahap ini adalah penggalian masalah dan tindak lanjut yang efektif. Pada tahap ini, anggota kelompok menjelaskan masalah yang sedang dialami. Langkah-langkah pada tahap ini adalah yang pertama, mempersilahkan anggota kelompok menjelaskan permasalahannya secara pribadi dan secara bergantian. Yang kedua, memilih atau menetapkan permasalahan yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ketiga, membahas permasalahan yang sudah dipilih secara tuntas. Yang keempat, selingan. Dan yang kelima, menegaskan komitmen terhadap permasalahan yang sedang dibahas, apa tindak lanjutnya. Yang keempat adalah tahap pengakhiran. Pada tahap ini, pelaksanaan konseling ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku dalam kelompok. Langkah-langkah pada tahap ini adalah pertama, menjelaskan
bahwa konseling kelompok akan diakhiri. Kedua, anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Yang ketiga, membahas tindak lanjutan. Yang keempat, pesan serta tanggapan anggota kelompok. Kelima, mengucapkan terima kasih. Dan yang keenam, berdoa. Dan ketujuh, perpisahan. Selanjutnya, teknik-teknik konseling kelompok. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, terdapat beberapa teknik-teknik yang digunakan untuk mendukung jalannya proses konseling kelompok. Di antaranya, yang pertama ada teknik umum. Teknik-teknik yang digunakan meliputi komunikasi multi arah yang efektif dan terbuka, pemberian rangsangan untuk inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi dan dorongan minimal. Yang kedua, teknik permainan. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, diterapkan teknik permainan sebagai selingan. Permainan yang efektif harus sederhana, menggembirakan, menimbulkan rasa santai, dan meningkatkan keakraban. Yang ketiga adalah modeling, yaitu suatu strategi di mana konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku yang menjadi tujuan. Yang keempat adalah teknik bermain peran. Bermain peran merupakan suatu teknik yang digunakan melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok. Yang kelima adalah menggunakan humor. Humor dapat digunakan sebagai selingan pada saat konseling kelompok yang mengembangkan suasana segar, rileks agar tidak terjadinya ketegangan. Dan yang keenam adalah teknik homework assignment. Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, menginternalisasi sistem nilai tertentu untuk menuntut pola tingkah laku yang diharapkan. Selanjutnya adalah komponen konseling kelompok. Komponen konseling kelompok meliputi yang pertama adanya pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang berwenang menyelenggarakan konseling yang secara profesional. Yang kedua, adanya anggota kelompok. Anggota kelompok dapat beraktivitas secara langsung dan mandiri dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan merespon pada saat proses konseling kelompok. Dan yang ketiga, jumlah kelompok. Banyak sedikitnya jumlah kelompok sangat menentukan keefektifan konseling kelompok. Dan yang terakhir adalah pendekatan yang dapat digunakan pada konseling kelompok. Yang pertama, pendekatan RIBT, di mana pendekatan RIBT itu mengubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Yang kedua, pendekatan behavior. Pendekatan behavior yaitu pendekatan yang berfokus pada perubahan tingkah laku. Dan yang ketiga adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik yaitu tujuannya dapat mengaktualisasi diri anggota kelompok. Dan yang keempat adalah pendekatan gestalt. Pendekatan gestalt adalah pendekatan yang mengajarkan klien agar dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Itulah penjelasan yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.